Mobil, mobil tak ada zakatnya. Apa mobil bapak? Sedan Ferrari Pak Ustaz. Sedan Ferrari harga 2 miliar, pintunya 2. Ternyata mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti ada mobil tak berpintu sama sekali, tak ada zakatnya. Tapi ternyata dipakai pengantin sebulan 8 kali, Sabtu Ahad, sekali pakai 10 juta, 80 juta, keluarkan zakatnya. Berapa? 2 juta. Saya punya kos-kosan di dekat UIR, dekat Undri Pak Ustaz, dekat UIN. Berapa? 100 pintu. Banyak tuh Pak. Saya punya uang dengan orang. Waktu saya mau bayar, dia sudah pindah. Saya punya utang dengan orang. Waktu saya mau bayar, dia sudah pindah. Gimana tuh Pak Ustaz? Carilah dia. Saya sudah cari, tak dapat Pak Ustaz. Hitung berapa duitnya. Utang bapak sama dia berapa? 200.000. Tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80 200.000 itu berapa emas? 10 emas Pak Ustaz. Hitung sekarang 10 emas berapa. Jadi yang paling stabil di dunia ini mengalahkan dolar adalah emas. Cara pertama, tahun berapa? Yang kedua, jumlahnya berapa? Yang ketiga, harga emas tahun itu berapa? Nah, hitung harga emas 2017, bayar. Tapi orangnya tak ada. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, MDA, masjid. Tutupkan langsung. Belikan ke semen, belikan ke kubah, belikan. Bayar untuk orang banyak. Boleh. Karena ini umat satu. Dia tak tahu tak pindah ke mana. Sudah saya cari di Google tak jumpa-jumpa Pak Ustaz. Padahal katanya Google mesin pencari. Bolehkah Ustaz, misalnya saya beli barang harga 250.000. Terus saya jumpa dengan orang atau saudara, lalu saudara tersebut ingin membeli barang tersebut. Namun kita menjualnya dengan mengatakan kalau harganya 300.000. Padahal dulu dibeli 250. Bohong. Berapa kau beli ini? 300. Padahal belinya 250. Bohong. Orang bohong dusta. Orang dusta neraka tempatnya. Akan terus berdusta. Sekali dusta akan ditutup oleh 10 dusta, akan ditutup oleh 100 dusta. Iyyakum wal kazib, jangan kau berbohong, karena bohong adalah induk segala dosa. Induk dari segala dosa. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu pernah mencuri uang saudara yang kebetulan beliau seorang janda, menghidupkan anak yatim. Waktu itu saya kira-kira kelas 4, kelas 5 SD. Bagaimana saya harus menggantinya? Hitunglah berapa waktu itu duitnya dan tahun berapa. Hitung berapa emas, bayar sekarang. Kalau jujur saya takut malu, tak usah jujur. Datang aja ke rumah dia, kasih tahu sama dia. Jujur juga lah itu Pak Ustaz. Maklum dia, umur 4-45. Ustaz tak pernah nyuri, pernah. Apa yang Ustaz curi? Toples untuk tempat ikan laga. Saya tengok toples orang tu bagus, saya curi. Kelas 3 SD. Sekarang saya beli toples mahal di pasar bawah, saya antar ke rumah. Dulu makcik, curi toples makcik. Kapan? Dulu waktu aku SD. Sekarang mau ku bayar, mau terima-terima, tidak tak apa-apa daripada ku cari di padang mahsyar. Ternyata Ustaz nyuri juga dulu ya. Tempat ikan cupang. Apa hukum belimau Pak Ustaz? Limau itu jeruk. Belimau berjeruk. Mandi pakai jeruk. Ambil jeruk nipis, ambil jeruk purut, ambil jeruk segala jeruk, potong racip-racip, masak dengan bunga kantil, bunga melati, bunga ros, bunga mawar, bunga tai ayam, dicampur dengan mayang kelapa, mayang pinang, masukkan ke periuk tanah, masak. Sore bulan puasa gosok-gosokkan ke badan. Ustaz kok tahu? Kami orang Melayu. Tradisi mandi belimau dari dulu sampai sekarang. Apa salahnya mandi belimau? Tak salah. Kenapa mesti pakai limau? Karena zaman dulu belum ada Dettol, belum ada Lifebuoy, belum ada Rejoice. Maka mandi pakai limau, menghilangkan kerak-kerak daki-daki, bersih, wangi. Maka malam itu salat tarawih, wangi limau semua. Harum.
Apa pula salahnya? Lalu kenapa MUI Sumatera Barat mengharamkan balimau? Fatwanya jelas, MUI Sumatera Barat balimau haram. Saya pun heran, kenapa MUI Sumbar mengharamkan balimau? Setelah saya selidik, rupanya bukan limaunya yang menyebabkan haram, baduo dia temban. Anak gadi, anak lajang, baduo dia temban. Sampai ke tepi sungai, baduo di dalam ban. Mendengar orang mandi pakai air, dia mandi pakai keyboard. Itu yang menyebabkan haram. Maka kalau ada anak gadis nanti sore Jumat mau mandi balimau, dia kasih. Ya, kami mandi balimau ya. Tidak. Sebentar aja, sekali tidak, jangan pergi. Kami sudah ngaji kemarin di Masjid Al-Muhajirin Jalan Kopen. Tak boleh. Datang istrinya, kasihlah bang, awak dulu lebih parah daripada itu. Apakah pernah Nabi terlambat sholat? Pernah. Mana hadisnya? Imam Abu Bakar, makmum sahabat. Nabi sakit keras menjelang meninggal, tak bisa Nabi sholat, suruhnya Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar sedang jadi imam, Nabi waktu itu sakit, dia sadar, bawakan aku ke masjid. Sedang sakit keras, minta bawakan ke masjid. Dipapah. Sebelah kiri Ali, Sayyidina Ali, sebelah kanan Fadl bin Abbas, adik Abdullah bin Abbas. Kakinya terseret, dibawa dari kamar. Jarak kamar Nabi ke mimbar 22 meter. Dibawa. Itulah dia masbuk. Masbuknya waktu sedang sakit keras menjelang meninggal dunia. Tak pernah dia masbuk sekali pun seumur. Kalau mau masbuk pas sakit mau mati juga. Sehat tak boleh. Apa hukum solat bergerak-gerak Pak Ustaz? Kalau geraknya bukan hajat darurat, bukan gerakan solat, batal. Tapi kalau geraknya hajat, tak batal. Mana contoh gerak hajat? Allahu Akbar, lewat ular kobra. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Ada sendal, pukul kan sampai mati, tak batal sholat. Atau adik-adik sedang outbound camping di Bukit Naang, di depan ada kolam, pas sedang sholat tiba-tiba tak tahu tak datang dari mana ada orang buta lewat. Jangan biarkan dia nyemplung ke dalam, maka tarik tangannya, tapi jangan ngomong, tarik tangannya lewatkan kolam, tak batal sholat. Jangan masuk ya Pak, batal sholat. Adapun gerakan-gerakan batal sholat, nengok-nengok besar betul, batal sholat. Apa hukum sholat yang mata kakinya disatukan dengan orang sebelahnya? Soalnya tadi di samping saya ada Ustadz menempelkan kaki di sebelah. Sawu sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu. Saddul khalal, tutup celah, tak boleh ada celah. Cuman ketika bahu kita rapat, kita tak risih. Kenapa tak risih? Karena ada kainnya. Tapi ketika kaki rapat, isi karena tak ada kain, apalagi digerak-gerakkan pula. Saya termasuk yang tak risih. Kalau ada orang menempel kaki saya diam aja. Tapi kalau kita tempel kaki dia sekali, dia geser, jangan kita tempel lagi, nanti asyik dengan kaki aja lah. Saddul khalal, asal rapat aja udah cukup. Rapat dah. Kita tempel sini. Takut kita dia preman baru tobat, 2 kali dia dipijakkan, gitu. Bertinju di masjid. Begitu bertinju di masjid, datang orang dari luar masjid. Kenapa mereka tinju? Gara-gara kaki. Untung awak tidak kamu saja. Apakah wanita yang haid boleh ziarah kubur? Boleh. Lalu apa dibacanya? Salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Boleh.
yang tak boleh baca Quran. Kalau uang hasil penjualan tanah zakat yang dikeluarkan, jual tanah, ya berapa jual tanah? 100 juta. 100 juta. Tanggal 27 Syawal. Apakah langsung keluar zakatnya? Tidak. Pegang duit itu selama setahun. Setelah setahun baru wajib. Saya kalau setahun habis nanti nih Pak Ustaz, saya mau keluarkan langsung. Bagus. Berapa zakatnya? 2,5 juta. 2,5%. 10 juta 250.000. 100 juta 2,5 juta. Ini saya husnuzon bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Amin. Tak yakin apa yang punya. Yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Keluarkan enggak Pak? Setiap tahun. Satu kali tahun keluarkan 2 juta. Keluarkan. Habislah Pak Ustaz, memang habis. Makanya dalam Islam duit itu mesti diinvestasikan. Duit itu macam air sumur. Air sumur harus ditimba, kalau tidak air busuk. Darah ini harus menyembur terus. Filosofi darah. Kalau darah berhenti jadi nanah, busuk. Zakat apa Pak Ustaz? Zakat uang. Kalau tanah tak ada zakatnya. Kecuali tanah jualan, tukang jual kapling tanah. Nah, itu ada zakatnya. Setelah tanah dirubah jadi duit, zakat duit namanya. Tanah saya ini Pak Ustaz luas, tapi disewa orang, zakat dari sewa. Berapa disewanya? Disewanya 1 tahun 50 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. 12,5 juta. Mobil tak ada zakatnya. Apa mobil Bapak? Sedan Ferrari Pak Ustaz. Sedan Ferrari harga 2 miliar, pintunya 2. Ternyata mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti ada mobil tak berpintu sama sekali. Tak ada zakatnya. Tapi ternyata dipakai pengantin sebulan 8 kali. Satu ahad. Sekali pakai 10 juta. 80 juta. Keluarkan zakatnya. Berapa? 2 juta. Saya punya kos-kosan di dekat UIR, dekat Undri Pak Ustaz, dekat UIN. Berapa? 100 pintu. Banyak tuh Pak. Pintunya aja. 100 pintu, satu pintu 1 juta. Berarti sebulan 100 juta. Keluarkan 2,5 juta.